Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Segala sesuatu dengan mengucapkan basmalah. Ada lintasan di dalam tubuh. Apa kita diciptakan? Mengetahui apa saja manfaat dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Yang mana dengan nikmat itu harusnya kita sebagai seorang muslim hendaknya mempergunakan setiap nikmat yang Allah berikan tadi untuk ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kembali kita akan belajar dan memperhatikan hal-hal kecil yang apabila hal kecil tersebut jika tidak diperhatikan, jika kita biarkan, maka itu akan berdampak besar bagi kehidupan kita, kehidupan orang lain, dan kehidupan orang banyak. Dan salah satu hal yang Ustaz lakukan tadi adalah memungut sampah dan membuangnya ke tempat sampah, walaupun hanya satu buah sampah. Yang mana jika itu tidak diperdulikan oleh satu orang pun, maka itu akan berdampak besar dan dampaknya akan sangat buruk buat kita, buat orang lain, dan juga buat orang banyak. Baik anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pada materi kali ini Ustadz akan menyampaikan pembelajaran bagaimana sikap seorang muslim terhadap hal kecil dalam menjaga kebersihan dan keselamatan di jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik bagi kita, yang mana setiap apa yang ia lakukan, apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah contoh paling baik yang harus kita tiru, terutama dalam hal kebersihan. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan dan memerintahkan umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan pada dirinya. Dengan kita tidak menjaga lingkungan nantinya, kalau kita tidak memperhatikan kebersihan, tidak memperhatikan keselamatan di jalan, maka akan banyak terjadi dampak-dampak negatif kalau tidak ada satu orang pun yang peduli dengan itu. Maka sebagai makhluk Allah yang Allah sempurnakan dengan akal, hendaknya kita memperhatikan adab-adab kebersihan dan keselamatan jalan untuk diri sendiri maupun orang lain. Salah satunya adalah sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauhilah tiga perkara terlaknat: buang kotoran di sumber air, buang kotoran di pinggir jalan, dan buang kotoran di bawah naungan pohon. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Hadis ini mengandung atau berisi tentang larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mencemari lingkungan. Sadar atau tidak sadar, seringkali kebanyakan manusia yang tidak memperhatikan itu, ia buang air kecil maupun buang air besar di sembarang tempat, di sumber-sumber air, di bawah pohon, padahal pohon itu adalah pohon yang berbuah, dan juga di pinggir jalan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan disebut perbuatan yang terlaknat. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada sahabatnya, janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat yang mulia, bertanya, bagaimana kalau terpaksa ya Rasulullah untuk kita duduk dan mengobrol di pinggir jalan?
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bila terpaksa maka tunaikan semua hak pengguna jalan. Lalu ditanya lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabat yang mulia, apa haknya wahai Rasulullah? Apa hak pengguna jalan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, menundukkan pandangan mata, menjauhkan bahaya, menjawab salam, amar ma'ruf dan nahi munkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah, pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga hak pengguna jalan. Dengan apa? Tadi, dengan kita menundukkan pandangan mata kita. Jangan sampai apa yang lewat di depan kita, mata kita tertuju padanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kita. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita untuk menjauhkan bahaya bagi pengguna jalan. Kita yang sedang ada di pinggir jalan saat itu, jika melihat ada bahaya maka beritahukan pada pengguna jalan yang akan melewati jalan itu agar ia tidak terkena bahaya tersebut. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjawab salam. Jadi ini bagian dari adab seorang muslim, kalau bertemu dia mengucapkan salam. Nah, apabila pengguna jalan bertemu dengan kita yang sedang ada di pinggir jalan, maka hendaknya kita menjawab salamnya. Yang ketiga, atau yang keempat atau yang terakhir ialah amar ma'ruf nahi munkar. Hak yang selanjutnya adalah amar ma'ruf, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apabila kita berada di pinggir jalan saat itu, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk memerintahkan pada yang baik dan melarang pada yang kemungkaran. Selanjutnya, berkenaan tentang kebersihan lingkungan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, semua amalan umatku ditempatkan kepadaku, baik dan buruknya. Aku dapatkan di antara amal kebaikan adalah menghilangkan bahaya dari jalanan, dan aku temukan di antara amalan yang paling buruk adalah membuang ingus di masjid dan tidak dibersihkan. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apa sabdanya? Semua amalan umatku, kata Rasulullah, ditampakkan kepadaku, baik dan buruknya. Aku dapatkan di antara amal kebaikan adalah menghilangkan bahaya dari jalanan, dan aku temukan di antara amalan yang buruk adalah membuang ingus di masjid dan tidak membersihkannya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Santri kutab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ini adalah sebuah kebaikan dan keburukan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan kepada kita mengenai kebersihan lingkungan. Bagaimana Rasulullah menyebutkan menghilangkan bahaya dari jalanan itu adalah termasuk kepada kebaikan. Begitu juga sebaliknya, Rasulullah menyebutkan orang yang membuang ingus di masjid dan tidak membersihkannya, artinya ia tidak menjaga kebersihan lingkungan, adalah atau termasuk perbuatan yang buruk. Maka kita hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik dan mencintai kebaikan, maha bersih yang mencintai kebersihan. Oleh sebab itu, bersihkanlah halaman-halaman rumah kalian dan jangan menyerupai Yahudi. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Ya'la. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya adalah hadis ini menjelaskan kepada kita betapa Allah menyukai kebersihan. Allah menyukai kebaikan, dan kebersihan dan kebaikan dalam hadis ini disandingkan. Maka dari itu
ikhwan dan akhwat semua, santri, kutab, anak-anakku sekalian semuanya, maka apabila kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, jagalah kebersihan. Cukup dengan itu. Jangan menyerupai Yahudi yang tidak menjaga kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang untuk membuang air kecil dalam air yang tidak mengalir karena akan merusak air itu. Maka tadi membuang air kecil di aliran yang tidak mengalir dan itu akan merusak air itu juga termasuk kepada pencemaran lingkungan yang harus kita tinggalkan. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umat manusia seluruhnya untuk menghidupkan lahan mati dan menanaminya dengan pepohonan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang Muslim menanam pohon kecuali buah yang dimakannya menjadi sedekah, yang dicuri sedekah, yang dimakan binatang buas adalah sedekah, yang dimakan burung adalah sedekah, dan tidak diambil seseorang kecuali menjadi sedekah. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang menghidupkan lahan mati, baginya pahala, dan semua yang dimakan burung dan binatang menjadi sedekah baginya. Masya Allah. Ikhwan dan akhwat, santri kutab, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan khawatir ketika kita menanam sebuah pohon. Jika kita merawat sebuah pohon, ternyata pohon itu dimakan oleh hewan dan kita tidak bisa menikmati pohon itu, menikmati buah itu, maka jangan khawatir, Allah telah mencatatnya sebagai sedekah buat kita. Selanjutnya dan yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada kita untuk melakukan penghematan energi. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Sa'ad yang sedang berwudu. Saat itu Sa'ad, sahabat yang mulia Sa'ad, menggunakan air secara berlebihan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengkritik perbuatan Sa'ad waktu itu. Mengapa boros wahai Sa'ad? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad menjawab, apakah ada pemborosan air dalam wudu wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir. Insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis terakhir ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menghemat energi, menghemat air, walaupun dalam kebaikan. Wudu adalah suatu kebaikan dan ibadah, tapi di dalamnya jangan kita campurkan ibadah itu dengan keborosan. Jangan kita campurkan ibadah yang mendapatkan pahala di sisi Allah dengan perbuatan yang berlebih-lebihan, ya, membuang air, memakainya dengan berlebihan, pemborosan. Jangan kita campurkan itu. Nah, santri kutab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hadis yang Ustaz sebutkan di atas, sebagai seorang mukmin yang sami'na wa ata'na atas perintah Allah dan Rasulnya, maka sudah sepatutnya, sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita menerapkan atau mengaplikasikan adab-adab tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari contoh terdekat, pada kamar tidur antum semua, maka itu harus sudah terlihat rapi dan bersih. Halaman-halaman rumah, di rumahnya masing-masing, yang setiap hari harus disapu dari sampah-sampah dan lain sebagainya. Bahkan seperti dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang sudah kita hafalkan sama-sama, yaitu hadis nomor ke-32 yang berbunyi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la diraran. La darara wa la dirara.
tidak boleh ada dharar. Tidak boleh mencelakakan orang lain dengan kesengajaan dalam rangka kemaslahatan dia, kepentingan dia, dan tidak boleh ada dhirar, yaitu mencelakakan orang lain tanpa disengaja, bukan untuk kemaslahatan dia. Kadang-kadang Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memuat kaidah penting tentang kewajiban menghilangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan tugas kita setelah menghafalnya adalah mengamalkannya. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, la dharar adalah tidak melakukan hal-hal yang buruk meski tidak sengaja kepada diri sendiri. Jadi jangan melukai, jangan mencelakai, jangan membahayakan diri sendiri. Wala dhirara adalah tidak membalas sebuah tindakan mudarat, keburukan orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Salah satu contohnya adalah membuang sampah sembarangan hingga mengotori dan menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan sekitarnya. Dan masih banyak lagi contoh kemudaratan yang harus kita hindari sebagai seorang mukmin. Begitu ya anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang tadi Ustaz sampaikan berkenaan tentang kebersihan lingkungan, bagaimana kita harus menjaga lingkungan kita tetap bersih, tidak melakukan pemborosan, menghemat energi, terus juga menanam pohon, menyapu halaman-halaman rumah. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita umatnya, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik contoh yang bisa kita tiru. Nah, ikhwan dan akhwat santri kutab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir Ustaz akan menyampaikan ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kesempatan hari ini yang tadi Ustaz sampaikan berupa hadis-hadis. Setidaknya ada 3 ibrah yang Ustaz ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kebersihan adalah salah satu bagian penting di dalam Islam. Kebersihan, kesucian merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang telah Allah berikan pada kita, pada hambanya. Karena bersih merupakan modal awal dari hidup sehat. Kesehatan merupakan nikmat yang tak ternilai harganya. Betapa pentingnya ya kebersihan bagi Islam di dalam Islam, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan banyak hadis yang berkenaan tentang itu. Ibrah yang kedua adalah Rasulullah menolak sesuatu yang menimbulkan bahaya bagi dirinya dan orang lain tanpa alasan syar'i. Maka kita harus menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Dan yang terakhir, yang ibrah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil adalah hendaknya kita senantiasa selalu mengamalkan adab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan hanya sekedar ilmu dan pengetahuan saja, tapi kita juga harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.